Kan pertama gitu kan saya juga oh ini tuh bener enggak gitu kan, ini air biasa lah sebutnya, cuman air dipakai nyemprot gitu kan bagus enggak, ada efektifnya enggak gitu kan. Saya coba gitu kan, semprot sekali, pas sekali semprot masih enggak gitu kan, semprot lagi kan, seminggu sekali semprot lagi saya gitu kan, lihat lagi enggak, pas sebulan kelihatan bedanya. Oke, kawan Minmot, kita ketemu lagi di Ngopsdul. Sekarang saya pindah lagi nih. Ngopsdul kali ini di tengah sawah. Di kawasan di Purwakarta ya? Purwakarta, Kecamatan Maniis. Kenapa kita di sini? Kita pengen ngobrol sama Brigjen Purnawirawan Mustafa. Beliau dari Unhan. Terus satu lagi kita akan ngobrol dengan petani asli sini, Pak Oman. Ya. Nama lengkapnya siapa Pak Oman? Oman Apriana. Oman Apriana. Oman Apriana ini nggak tahu saya nih keluarga negaranya Indonesia apa Jepang. Karena ada ceritanya nanti. Ya Pak Oman ya? Iya. Oke. Pak Mus, Ya. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Kita 4 bulan lalu ketemu ya? Betul, 4 bulan lalu kita ketemu. Bulan lalu. Ya. Ini kita juga mau cerita ngapain Unhan di sini. Gitu. Nah, ceritanya waktu itu kita ketemu Pak Mus ini di Timur Tengah Utara, NTT, di Timor Farm Nusantara, Pak ya. Ya, betul. Ada pertanian di situ yang menerapkan metode pertanian alami, natural farming. Mereka menamakannya metode tani Nusantara. Nusantara, ya. Nah, ceritanya gimana sih waktu itu ngapain Bapak ke sana, Pak? Jadi gini Pak, jadi kita waktu itu ya ke sana itu belajar Pak. Belajar bagaimana mengolah tanah, bagaimana membuat pupuk, bagaimana supaya para petani ini tanah yang akan kita tanam itu sudah subur duluan. Sudah Belajar siap. sama siapa, Pak? Belajarnya sama waktu itu sama Pak Sanchez ya kawan. Nah, mereka kebetulan sudah melaksanakan penelitian tentang bagaimana membuat pupuk organik. Ya, bagaimana mengolah tanah untuk ditanami padi, kemudian palawija dan lainnya. Ya. Ini luar biasa ya, kawan Minmot. Sebuah lembaga akademi belajar ke petani di sana. Pasti ada sesuatu yang sangat menarik, Pak. Betul, Pak. Gimana ceritanya? Sangat menarik karena apa? Di sana itu dikembangkan pupuk organik yang dibuat dari mikroba yang dicampur dengan bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tersebut, di sekitar lahan tersebut. Jadi selama ini kalau petani itu sulit cari pupuk, mahal harganya juga kan, udah mahal, kadang pupuknya memang tidak ada. Oke. Jadi inilah kita bagaimana dari Unhan diperintahkan untuk mencari salah satu solusi untuk membantu para petani, memerdekakan petani dari kekurangan pupuk, kesulitan pupuk, Ketergantungan itu. ketergantungan pupuk itu. Oh, visinya seperti itu. Ya, Goalnya seperti itu sih. Jadi para petani merdeka, insya Allah dengan merdekanya, dengan bisa mandiri dia membuat pupuk, insya Allah mereka akan sejahtera. Terutama petani-petani kecil, Pak ya. Betul, kali ya. Pak. Petani- Kalau petani kecil. besar industri sih nggak masalah kayaknya ya, Pak ya. Nggak usah. Mereka kuat untuk beli Kuat. pupuk atau apa, nggak masalah gitu ya. Nah, itu Pak. Intinya waktu itu di Timor Farm Nusantara itu apa yang Pak Mus dan teman-teman tim ke sana dapatkan? Intinya adalah bagaimana kita membuat pupuk organik gitu Pak. Intinya itu. Ya, bagaimana kita dengan bahan-bahan dengan biaya yang sangat murah, kita bisa membuat pupuk. Nah, setelah kita di sana belajar, kita sudah bisa, ya kita diperintahkan untuk menerapkan, Pak. Menerapkan di sini. Di sini, di Maniis ini. Di Maniis. Jadi Ini menerapkan jadi di pertama Jawa. nih, tempat pertama. Iya betul Pak. Di Maniis ini pertama. Kita di sini kurang lebih 600 hektar lebih di sini. Ya, kemudian di Pleret ada
300 hektar lebih. Heeh. Nah, di Karawang juga ada 300 hektar lebih. Sehingga kurang lebih semuanya 1.200 hektar yang kita buat itu, Pak. Gitu. Dengan membuat pupuk, dengan membuat mikroba, dengan membuat pestisida juga Iya, ya, betul. sendiri atau mikoriza juga ya. Betul. Itu kira-kira Pak, persentase biayanya itu berkurang sampai berapa persen, Pak? Kalau pengalaman apa yang saya bincang-bincang dengan petani itu bisa berkurang untuk totalnya, Pak ya. Itu bisa 50% lebih, Pak. 50% Iya. lebih bisa Karena- dihemat. Dihemat. Karena yang tadinya mereka beli pupuk 1 hektar itu kurang lebih mungkin berapa kintal gitu kan? Kalau Sehingga- misalkan 1 hektar itu kan biasanya saya itu 2 kintal 70 Itu buat padi ya. buat padi gitu kan. Harganya berapa tuh? Kalau itu kisaran 1 juta lebih. Kalau dengan ini, Dengan ini hanya 100.000. oh kurang lah, lebih dari 50% dong kalau kayak gitu. Enggak, kalau secara beli emang pupuknya dan obat itu kurang lebih 100 ribuan kita Iya, buat iya, itu, iya. Pak. Tapi kalau Biaya tenaganya, lainnya. biaya tenaga Oke. tetap kita harus mengeluarkan. Kecuali balik lagi ke masa dulu Pak, apa gotong royong tuh, arisan apa iya. tuh istilahnya tuh. Nanti yang sana bantuin yang sini dulu karena lagi ngolah lahan. Rereongan kalau di sini mah bahasanya. Rereongan. 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 Itu Riong. bisa hilang lagi tuh kok biaya Bisa itu hilang dia. lagi, Lagi. iya. Keren. Itu masih bertahan nggak Pak? Masih tradisi bertahan di sini kayak gitu? tradisi rereongan. Kalau misalkan di sini sistemnya keluarga. Kalau keluarga itu kan misalkan saya gitu kan 4 bersaudara gitu kan. Pertamanya di lahan saya dulu gitu kan. Nanam, besok pindah ke lahan saudara. Besoknya lagi ke lahan itu bisa gitu. Bisa, Jadi, masih ada ya? Masih ada bisa. rereongan. Oke, oke. Kalau itunya gotong royong lah kalau itunya gitu kan. Gitu. Apalagi kalau itu bisa dipraktekkan lagi, iya, kembaliin betul. lagi itu Pak ya, kultur itu ya, lebih. budaya itu ya. Iya. Sangat sedikit biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Iya, iya, iya. Paling bibit kali ya. Ya bibit beli kita tetap, petani tetap menyiapkan bibit, ya kan hanya Kalau bibit kurang? aja itu. Yang kalau lainnya kita ini kan Iya, iya, murah iya. sekali. Nah, terus setelah pulang dari Timor Farm Nusantara itu balik ke kampus. Nah, saya pengen tahu nih, kepo nih. Apa yang direncanakan di Unahan waktu itu sampai ke sini? Jadi kita pulang ke kampus, waktu itu kita laporkan pimpinan. Hah? Dari pimpinan langsung harus segera diterapkan di sini. Pada saat itu kita datang itu sudah mulai masuk musim tanam. Jadi harus langsung Wow, ini soal waktu nih. Iya, karena kalau kita menerapkannya nanti-nanti itu akan ini Pak, mundur-mundur lagi. Jadi Oke. waktu itu pada saat kita pulang itu sudah musim tanam Pak. Mau Sehingga musim langsung harus tanam. diterapkan. Gitu. Oh, Nah, bagaimana kita jadi baru datang belum sampai seminggu tuh udah harus gas terjun lagi lapangan. cari langsung Iya, itunya, langsung, petani-petani dan lahannya. Iya. Awalnya tuh petani juga masih Nah, tidak percaya. itu yang mau saya tanya. Pertama saya tanya dulu kenapa lokasinya di sini di Maniis, Purwakarta. Kita mungkin pertimbangannya kita lihat kan ada juga yang di Karawang. Ada lihat. Ada Karawang, ada Purwakarta. Kita lihat tempat yang secara apa ya tanahnya itu kan berbeda antara Karawang dan Purwakarta. Beda. Oh, itu beda ya. Beda. pasti Makanya beda. kita coba dua-duanya ini. Oke. Apakah dengan metode Nusantara ini bisa diterapkan di dua-duanya? Mm. Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah bisa diterapkan. Oh, bisa juga? Bisa diterapkan di Karawang maupun di Purwakarta Nah, ini. baru cerita gimana. Mas petani di sini kan biasa Pak ya pakai pupuk itu konvensional ya Iya, gitu ya. biasa. Nah, gimana caranya dulu Pak? Ya cara awal-awalnya ya kita mensosialisasikan dulu. Banyak awalnya para petani ya tidak percaya, ragu. Karena kan belum pernah dipraktekkan. Belum. Ya kan? Belum tahu. Tapi tahu. kita bagaimana kita meyakinkan para petani itu, Pak. Mm-mm. Coba pakai metode kita, insya Allah hasilnya bisa lebih bagus mungkin. Atau kalaupun sama, tapi biaya operasional kan lebih Biaya rendah. produksinya lebih rendah itu, Pak. Oh, gitu. Tapi akhirnya lama-lama setelah berjalan 1 bulan ya petani mungkin melihat Prosesnya ya pertumbuhannya proses juga. itu Ya, ada Itu udah kelihatan bedanya. Kelihatan bedanya. kelihatan Gitu. jadi bedanya.
Jadi kalau misalkan petani di sini kan pertamanya gitu pas ini nih dari pihak Unan datang itu kan, ini bikin apa gitu kan. Tanya-tanya, kok dimasukin ke misalkan kentang direbus dulu, dimasukin gitu kan ke bikin mikroba tuh waktu itu. Ke kaos kaki kan, bisa ke kaos kaki masukin dulu kan kentang gitu kan. Pakai misalkan itu selasa daun kering gitu kan, daun pisang atau daun apa gitu, daun bambu dimasukin gitu kan, kayak itu kan. Langsung si airnya itu dikasih garam. Kalau air 10 liter itu kasih garamnya satu sendok makan. Garam makan. krosok. Nah, gitu masukin. Dia diamin dulu seminggu. Saya kata terus disemprot, katanya ini buat apa gitu kan. Itu disebutnya mikroba. Apa itu buat misalkan si tanah itu jadi si posturnya itu enggak, kalau ke sini kan kalau bahasa itu teras gitu kan. Apa jadi, tuh? Si tanahnya padat, Kering, keras. keras gitu kan. Oke. Kalau pakai mikroba itu kan jadi lebih bagus gitu kan. Gembur, Percepatan lebih subur gembur. gitu kan. Percepatan akarnya juga lebih cepat. Selama ini belum pernah. Belum pernah sama sekali pas datang ini. Terus? Di sini dilihat-lihat ada perbandingan. Jadi misalkan pas sebelum pakai, setelah pakai itu ada perbedaan. Itu kelihatan tuh ya di prosesnya gitu kan. Oke, terus? Meskipun sekarang itu kan kalau pas pertama gitu kan sekali enggak, kedua kali kalau usianya udah sebulan pakai udah kelihatan. Jadi bentuk pohon padi juga itu hijau gimana gitu kan. Kalau kebanyakan kalau di dataran tinggi gini kan banyak kita serang penyakit kresek. Perbandingan itu perbandingan antara yang pakai itu Nah, metode itu dengan yang tidak tuh kelihatan. Kelihatan, Baru umur udah. sebulan Oh udah iya, kelihatan. waktu itu ya, Iya. kita bisa bandingin Masih langsung. bandingin langsung gitu. Di situ baru mulai percaya gitu. Gitu. Mau nyoba. Mau nyoba petani itu gitu kan. Meskipun katanya gitu kan petani itu kan gak maunya ribet. Gak maunya misalkan susah, pinginnya gampang, instan. Kalau pupuk itu kan ribet tabur. Selama ini karena biasa instan. Tabur, instan. Kalau pakai itu kan harus disemprot gimana gitu susah. Tapi kalau pas dibanding-bandingin, oh ternyata ini lebih gampang, lebih murah gitu. Kata petani itu kan. Kalau misalkan sekarang kan kalau pakai pupuk juga, kalau ada penyakit kita tetap harus disemprot. Kalau ini kan bisa langsung, gitu kan. Ada misalkan pupuk untuk pupuknya ada, gitu kan. Ada juga buat hamanya juga ada, gitu kan. Pestisidanya juga ada, gitu kan. Ini kan seperti kita kembali zaman dulu. Kan dulu juga kata ngobrol sama orang tua, gitu kan. Dulu itu nanam padi cuma bisa panen, gitu kan. Itu kan cuma bisa pakai daun-daunan gitu kan. Nah, sekarang kita balik lagi zaman dulu. Kembali lagi ke gitu. kultur dulu gitu kan. Jadi bertani dulu. Jadi pas datang ini ke sini, saya itu benar-benar berterima kasih banget nih petani di sini, wakil petani di sini gitu kan. Jadi sangat terbantu. Enggak, gimana ngiyakinin yang biasa ketergantungan, yang biasanya enggak repot dengan pupuk atau pestisida kimia yang itu pabrik gitu ya. Gitu. Kalau saya sendiri ragu-ragu takut nggak sih hasilnya nanti? Gitu kan pertama gitu kan. Saya juga ini tuh benar enggak gitu kan. Ini air biasa lah sebutnya cuman air dipakai nyemprot gitu kan. Bagus enggak? Ada efektifnya enggak gitu kan. Pas saya sendiri bukan orang lain gitu ya. Saya ngomong sendiri gitu kan. Apakah bisa dipakai enggak gitu kan? Apakah ada manfaatnya enggak gitu kan? Saya coba gitu kan. Semprot sekali, pas sekali semprot, masih enggak gitu kan. Semprot lagi kan, seminggu sekali semprot lagi saya gitu kan. Lihat lagi, enggak, pas sebulan kelihatan bedanya. Saya sengaja petakan yang belah sini pakai petakan ini enggak. Jadi dicobain dulu, ada pembanding. Dan kalau misalkan kalau petani di sini kalau dibandingin itu susah. Susahnya meyakinkannya susah itu. Jadi dibandingin mana yang pakai, harus lihat langsung. Lihat langsung. Yang memakai yang enggak. Kalau yang pakai misalkan ini mau bentuknya butirannya, kalau misalkan panen itu butirannya kalau itu dari pongoh ke bawah itu bersih gitu kan si padi itu. Jumlahnya dalam butir dalam air gitu. Lebih banyak juga lebih banyak gitu. Lebih banyak? Lebih banyak. Pohon lebih tinggi. Pohon lebih tinggi. Iya gitu. Tapi bulir itunya banyak gitu. Kalau padi itu peranakan. Peranakannya bagus. Kalau itu usianya kalau misalkan ini telat datangnya udah ada yang 2 minggu, ada yang sebulan tanam baru datang. Harusnya itu telat pertama unahannya. Bapaknya. Datangnya pas udah mau seminggu, udah tanam seminggu, sebulan udah tanam baru datang. Jadi petani itu gak bisa nyemprot mikrobanya dulu. Mikrobanya di lahan kosong. Jadi dia pasti kendala di
akar. Pak itu aja udah telat, padahal bapaknya udah ngos-ngosan tuh pulang dari Padahal kita NTT. baru datang, Iya, baru tandus. sampai kampus, langsung Langsung ke ke sini. lapangan. Lapangan. Itu aja udah telat. Udah Bagaimana telat. kalau kita masih mulur-mulur lagi? Oke, di musim tanam berikutnya udah bisa dong. Bisa. Gitu ya. Insya Allah saya misalkan kalau misalkan di kelompok saya sendiri gitu, saya usahakan diwajibkan coba pupuk ini. Oh gitu. sorry, Pak Oman kelompok tani, ada kelompok tani juga? Ada kelompok tani. Apa namanya? Durian 1. Kudurian. Iya. Apa artinya tuh kudurian? Kalau dulu itu kan durian itu kalau bukan saya yang kasih nama ya gitu. Zaman itu kan sini banyak pohon durian gitu kan. Oh. Sama dari program ini juga kan, dari ngasih bantuan durian gitu kan. Tanam durian. Jadi kelompoknya udah masa ada bibit durian, nggak ada kelompok durian, kasih nama durian. Pas sekarang mah nggak ada pohon durian. Ganti. Adanya padi. Padi. Soalnya kan kalau durian itu susah, gitu kan. Kalau posisi dataran panas gitu kan, kalau keluar pun dia jatuh. Oh, gitu iya, kan. iya. Jadi kan ganti sama sekarang kan di sini rambutan apa gitu kan. Oke. Gitu. Berapa kelompok tani di sini, Pak? Kalau Yang udah ngikutin ini metode tani Nusantara ini? yang barusan lihat di jajar Tadi. itu udah ada 18 kelompok yang ikutan. Sampai dari saya kan ini pertengahan Cijati, pertengahan Cijati ada yang dari Sukamukti ujung sana Sukamukti si Bapak kemarin udah ke sana yang jalannya mudun, aduh hebat si Bapak sampai ke sana. Yang ujung sana Pakai motor tuh, Pak? Ke mobil. Pakai mobil Sukamukti. Tapi agak-agak off-road gitu? Oh, udah sampai ke sana. Ke ujung sana perbatasan sama Cianjur. Udah sampai juga Udah, Cijambu. udah, Cirama. Oh, ke selatan tuh? Udah selatan. Cirama itu perbatasan sama Cianjur, udah nyampe ke sana. Cijambu ujung, Jolok udah nyampe. Gitu. Jauh juga dong Jauh mainnya udah, Pak Mus iya, ini. udah nyampe ke sana, si Bapak itu. Itu demi Demi mensosialisasikan. mensosialisasikan program ini, Oke. demi membantu para Petani. petani. Iya. Nah, itu loh. Luar biasa, Pak. Iya. Bentar, saya ngos-ngosan ngopi dulu. Iya, ngaps dulu ya, kita ngaps dulu. Tas dulu ngopi. Gitu. Tapi itu saking semangatnya cerita tuh, Pak. ya? Iya. Sampai haus. Ini- Jadi saya juga Pak, ya tidak duduk manis saja. Saya udah ke ujung-ujung mana betul ini tempatnya yang kering, tempatnya yang susah. Nah, kita kan juga ada bantuan pompa itu Pak. Iya. Oh, Kita iya. bawain pompa ke sana. Oke. Gitu, kita pompa, kita kasih airnya gitu. Kalau di sini belum ya? Ini tak ada hujan berarti ini, Di Pak? sini tanah hujan. Kalau disebutnya ini, kalau di sini itu dekat sama danau. Tapi Di terpisah atas. di atas posisinya. Di atas. Danau di bawah, perlahan pertaniannya di atas. Jadi susah. Kita punya air tapi nggak bisa pakai. Iya. Gitu. Mata pas sekarang ini ada bapak. Tenang, juga. nanti Unhan Udah, cariin gitu. akalnya tuh gimana Gimana naikin tuh air air dari ke bawah atas itu. gitu. Iya. Pokok selama ada Unhan insya Allah lah. Salah lah gitu. Gitu ya. Tapi Pak Mus nih, Iya. bagaimana juga saya pengen tanya nih, anggotanya punya dedikasi apa namanya itu belusukan, yakinin petani kan bukan pekerjaan gampang ya. Betul Pak, susah Nah, itu. Ini gimana teman-teman? di Unhan Ya ini? itu emang awal-awalnya kita sangat masih Strateginya bingung. nih atau apa gimana gitu? Nah, jadi saya di sini kalau yang intinya sebenarnya adalah para dosen Unhan, para kadet, ya kan. Tapi dengan banyaknya kegiatan juga kadet ada di kuliah, dosennya banyak ngajar, ya akhirnya kita bekerja sama di sini dengan Koramil, dengan Babinsa, dengan BPP, Iya. Badan Pertanian. Nah, kemudian itulah kita masukkan dalam tim gitu Pak. Semua elemen yang ada di masyarakat sehingga itu dari Kodim, dari Koramil ada, dari BPT ada, dari kita ada, dari Unhar kan bergabung lah. Masyarakat juga pun kita ajak gitu. Nah sehingga alhamdulillah Pak, yang tadinya cuman sangat sulit. Tadinya tuh awal-awal tuh paling 5 hektar, 5 hektar itu kan. Sekarang tuh udah di sini tuh udah 600 hektar lebih Pak. Jadi ini poin plusnya. Ya. Ketika sebut aja bahasa tentara Iya, terjun ke masyarakat, betul. mobilisasi timnya itu juga bagus Pak ya, Betul, cepat bagus, Pak. gitu ya. Cepat. Kayak ini kan waktunya udah mepet sekali ya, Mepet sekali. bahkan telat. Ketika sampai di sini Iya. mereka udah kepalang tanam. Tanam. Jadi kita baru gitu mereka udah tanam, kita langsung produksi Pak. Iya. Langsung produksi, langsung kita semprot. Menyusul lah, kasarnya menyusul. Iya, gitu. iya, Tapi iya. alhamdulillah itu nggak bisa juga kita lakukan, kita susulin semua.
Ya hasilnya kan bisa dilihat ya sekarang. Sampai Pak. berapa kali semprot akhirnya tuh Pak ngejar Kalau mikroba itu 2 kali atau 3 kali. Walaupun udah tanam nih ya? Walaupun udah Tanam, tanam, bisa. ya kan. Terus kita juga semprot lagi mikoriza. Mikoriza itu supaya akarnya tuh bagus Pak. bagus kuat banyak. Akarnya bagus. Nah, kemudian baru setelah itu kita kasih pupuk, kita kasih pestisida itu Pak. Sekarang lagi proses panen nih. Panen sekarang. Sejauh ini udah berapa hari panen nih kira-kira Pak? Ini udah 2 minggu. Udah 2 minggu. Iya, udah minggu berjalan. Akan selesai kira-kira Semingguan lagi. semingguan lagi. Sejauh ini hasilnya gimana Pak kira-kira? Alhamdulillah meningkat. Apanya? Hasilnya kan kalau bicara hasil gitu kan per hektar biasanya gitu kan. Kalau di sini itu 6 ton. Gabah? Gabah gitu kan. Biasanya 6, 6. sekitar 6. Sekarang itu ada yang 7, ada yang 8 gitu kan. Tergantung lahan, kan kalau tanam itu air. Air Pak, Nah, tergantung air. airnya. Tergantung Iya, iya. airnya. Yang di dataran yang misalkan airnya susah itu sekarang itu udah nyampe 7. Yang bagus ini ke sebelah sini yang airnya bagus ya kan nyampe 8 lebih. Ada yang kemarin itu 9. Yang 9, bagus Pak. itu kalau yang agak dilegok. Dilegok. Iya. gitu kan. Yang ada airnya itu ada yang nyampe 9. Sampai 9. Nah, 9 ton. Kalau yang di paling kering Paling bahkan 7. sampai 7. Yang biasanya 6. Nah, ada yang Justru 5. naik. Justru naik. jadi produksinya naik, biaya pertaniannya kurang. Kurang. Jadi cuannya makin banyak dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Petani mungkin senyum aja sekarang. Begitu. Iya. Insya Allah. Apalagi sekarang nih kan jadi apa gabah organik ya, beras organik. Iya. Itu tentu harganya lebih mahal Lebih itu. mahal. Oh iya. Bisa jadi lebih mahal. Lebih mahal kalau Nah, organik. itu oke ya, di pertaniannya udah seperti itu sejauh ini ya, udah sebagus itu. Nanti pemasarannya, ini jualannya gimana nih Pak? Ada kendala nggak selama ini? Kalau di sini itu kan kalau kendala itu ya petani itu yang susahnya kan kebanyakan kemarin pas panen gitu kan musim hujan. Kendalanya itu. Jadi susah kering. Gitu kan. Oke. Jadi kalau di sini tuh kan nggak ada misalkan kalau itu kan tempat pengembuan padi gitu kan khusus dari jalur pemerintah banyaknya itu kan Oh, ini di sini belum ada Pak ya? belum ada di sini itu kan. Jadi di lahan sawahnya juga. Gitu. Jadi itu seperti ini kan Iya. lihat gitu kan. Jadi kalau misalkan habis panen ditaruhnya di langsung pinggir gitu kan. Nggak ada misalkan sistem open atau Open gitu ya. Nggak ada. Jadi susahnya itu. Yang kedua pas harganya itu kan alhamdulillah sekarang sih nggak terlalu turun. Kalau sekarang gitu kan masih di angka 65 ke atas. Masih aman lah karena Masih biaya aman. produksinya udah Di bawah, turun gitu. bawah ya. Itu yang paling penting Pak ya. Hasilnya tujuannya. juga banyak kan, lebih Banyak, banyak. gitu. Iya, iya, iya. Kalau dibandingkan dengan dulu sekarang enak sekarang. Gitu hasilnya lebih tinggi. Meskipun pas kemarin minggu-minggu kemarin kan hujan terus gitu. Iya, kan. hujan tuh ya. Iya kan gitu. Alhamdulillah gitu kan. Harga masih tinggi gitu kan. Gitu. Dan ini juga masih selamat karena Iya. udah tinggal Tinggal lah, panen gitu. ya, Dan, hujan datang. dan juga kan ini pertama gitu kan di wilayah yang lain belum panen. Oh iya iya. Jadi, iya. kemudian misalkan di sini yang paling dekat gitu kan, ini Maniis, Kecamatan Tegawaru belum panen. Belum ya? Belum. Ke sana belum panen. Kerawang belum panen. Oh jadi jualannya masih Alhamdulillah, masih aman, Oh, gitu kan. selamat itu. Gitu. Berkah itu ya. Berkah alhamdulillah datangan dari Bapak dari pihak pengenalan ke sini jadi berkah buat masyarakat dari Kecamatan Maniis, Pak. Nah, kalau tetangga saudara ada yang masih belum nyoba ini kira-kira gimana? Tanggapannya melihat yang Pak Oman dan teman-teman. Kebanyakan kan gini Pak ya, kalau misalkan pupuk gitu kan kalau di kios itu bayar. Jadi pertamanya itu masyarakat itu bilangnya gratis gak? Gitu kan harus bayar gak? Kata saya itu gratis gitu kan. Ini kan itu cuma kita itu dikasih metode buat bikin ini. Sekarang bikin. Ini prakteknya jadi ini gratis. Jadi buat percontohan gitu kan di daerah ini gitu kan. Pertamanya nggak percaya gitu kan. Pas saya semprot 2 kali 3 kali, kok cina banyak nih itu ambil gitu kan ke sana tinggal ngambil nggak usah bayar nggak usah beli gitu kan. Nah, sekarang juga masih ada yang nggak kemarin itu ada 4 orang petani saya nggak pakai pupuk gitu kan. Dia itu kok beda ya yang sana sih. Kenapa? Kan kalau di dataran tinggi itu kan ada penyakit kresek gitu yang daunnya kering gitu kan. Gitu kan. Yang lainnya kena, cina yang saya kena, yang bapak mah enggak, cina gitu kan. Yang udah kayak seperti itu enggak, cina. Ya itu kan perbedaannya gitu kan. Gitu. Lihat sendiri Lihat langsung. sendiri. Jadi dia itu cina nantinya ke depannya saya mau
ambil mau pakai metode tani Nusantara. Iya, betul. Iya. Nah, tantangannya dari pihak Unhan, apalagi nih Pak? Kan nyari tantangan terus ya. Kalau Iya kan? sekarang kita mau ini Pak, sekarang lagi akan mengembangkan tanam gandum. Wih, gandum. Jadi Di mana? kan gandum kan harus ditanam di tempat ketinggian nih. Ah. Nah, kira-kira yang lokasi ketinggian di Jawa Barat ini ya, umpamanya seperti di Subang, di Majalengka. Puncak, di Subang Pak, dekat Tangkuban Perahu Iya, tuh. iya. Nah, itu kan tinggi tuh. Kemudian di Garut ada itu. Nah, itu ada lahan-lahan yang memang harus di atas 800 meter di atas MDPL. permukaan laut ya. Nah, tapi petaninya kan belum tahu gandum kali Pak. Belum memang Pak, tapi kan selama ini kita tuh sering impor terigu tuh, Pak. Iya, Iya itu kan? jadi persoalan Nah, kan. sementara kita kan banyak menggunakan terigu nih. Iya. Makannya Indomie, Iya. kan terigu Ayam. semua, Pak. Ayam, iya tuh. Iya. Pisang goreng bakwan semua kan Iya, pakai betul, terigu, kan impor. Sebenarnya itulah. kita kayak bule aja, cuma makanannya yang diganti jadi bakwan, jadi apa gitu. Nah, itu harus ya kita berusaha bagaimana itu bisa diproduksi di kita gitu. Sehingga kita tidak terkena dengan impor. Termasuk kacang kedelai kan? Oh, jadi gandum ini juga prioritas Pak ya, selain padi, jagung, gandum juga. Ya, kedelai nanti Pak. Kan kedelai. Oh iya, apalagi kedelai ya. Iya, karena Selama ini impor terus kita gitu. harga tempe kan tergantung impor kedelai. Padahal tempenya itu, waduh, udah makanan rakyat itu kan. betul. Semua kalangan malah. Iya. Gitu Saya kan sekarang. sering Pak, begitu impornya di stop, udah harga tempe naik. Jadi Iya, coba. pasti Atau gitu. kan beberapa waktu lalu kan ada pernah tidak produksi tempe, Iya. ya kan? Iya. Karena harga kedelai mahal. Kedelainya nggak sanggup. Nah itu Pak, Insya Allah kita akan mengembangkan itu. Begitu ya? Itu, Pak. Itu di pulau lain juga akan Unhan gimana, Pak, Kalau ini kan sekarang udah berhasil nih, dari pimpinan kita, kemungkinan ini Pak akan diterapkan di seluruh Indonesia. Pak. orangnya cukup nggak tuh Pak? Ya nanti Personilnya? kita kalau orang dari Unhan aja ya kurang, tapi kan nanti kita gerakin. kita Banyak motor-motor organisasi lagi. Ya, oke. Oh, Komcat bisa dipercaya. Komcat ada, ya kan Iya. Komcat ada banyak tuh. Kemudian kan ada di Unhan tuh ada lagi dididik sarjana penggerak pembangunan. Itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, dia bisa kita gunakan untuk itu. Kayak gitu ya. SP2 itu. Sarjana Jadi penggerak memang pembangunan. lulusan Unhan itu kayak tentara tapi di bidang sipil gitu. Ya. Di bidang pertanian atau sipil lainnya gitu ya. Gitu. Medis juga. Medis Kira-kira juga kayak gitu, ada luar semua, biasa. matematik, teknik juga ada. Gitu. Jumlahnya lebih banyak. Iya, kalau kita umbi itu selama ini kan pakai umbi. Umbi itu bibitnya aja 1 hektar itu kan 1,5 ton itu. 1 Itu hektar 1,5 ton ya. 1,5 ton itu mahal Pak. Itu Jarak biaya. tanam 20. Iya 20 20 cm. Itu kurang lebih biayanya itu sekitar 170 jutaan Pak. 1 hektar itu. 170 juta. Karena umbinya saja itu bibitnya aja itu sekitar 90 juta udah lebih itu Pak. Oh, mahal ya. Mahal. Makanya Nah, kita kalau pakai sekarang metode ini. Pakai metode tani Nusantara bisa jadi 30 30 juta. termasuk bibit. Iya, semua Dengan- sudah. dengan biji ya? Iya, Biji. dengan biji. Hasilnya Hasilnya sama dengan yang umbi. Bisa 250 juta Pak hasilnya.